Ya, baik. Jadi yang belum untuk slide 1 di latihan soal ya. Ini perhatikan ya. Nilai mutlak. Kalau yang ini udah. Yang nomor 7 kemarin udah Bapak bahas. Udah ya, berarti yang lainnya udah dia nggak bisa ya. Secara umum yang dilihat satu luar ini dulu ya. Ini belum satu luar, satu luar. Kemudian ke penyebutnya berbeda sama kandungan. Ya. Kemudian jadikan faktor li. Setelah faktor linya bikin titik pemecahnya, ya. Titik pemecahnya di sini. Kemudian setelah titik pemecah lalu diuji 1 apakah positif atau negatif. Nah, positif negatif baru kemudian di pergantian tanda kecuali di tempat yang persamaan kuadrat, ya. Kenapa persamaan kuadrat? Karena negatif diibaratkan positif, positif juga diibaratkan jadi tetap positif. Di tempat sama dengan minggu dia tidak bergantian tanda, ya. Sudah belum yang masalah bergantian tanda ya? Lupa lagi Pergantian tanda. oh saya ini biar ada di pasnya juga nggak ada ya. Yang nomor 7 ya kemarin ya. Yang sebelumnya nomor 7 kan? Iya. Soal nomor 7. X kuadrat X min 2 kemudian X min 3 X plus 1 ya. X plus 1 dari sama dengan nomor 7. Nah, jadi ini sudah setengah tahapan kalau udah model yang kita begini ya. Jadi kalau ada soal yang di ujian, rata-rata juga banyak juga yang udah nggak perlu ini semua, nggak perlu diuraikan lagi hingga pemecah nolnya. Jadi ini sudah satu ruas, kemudian penyebutnya udah sama, maksudnya nggak ada lagi yang harus disamakan penyebutnya. Faktornya adalah faktor linear. Ini faktor kuadrat Pak, ya ini faktor kuadrat karena dia kalau ditulis linear juga begini, nggak bisa dilinearkan lagi, ya. Nah, jadi kemudian buat pemecah nol, titik pemecah nol yaitu di X sama dengan 0, kemudian X min 2 sama dengan 2, X sama dengan 2, ya, titik pemecah nol itu kalau di input hasilnya pasti langsung 0 atau tidak terdefinisi gitu ya, tergantung posisinya di atas atau di bawah. Kalau nolnya di atas 0 per 5 hasilnya 0. Kalau nolnya di bawah 5 per 0 dia tidak terdefinisi. Nah, ini namanya titik pemecah. Titik memecah si outputnya jadi positif atau negatif gitu ya. Kemudian di sini di X sama dengan 3, kemudian lagi di X sama dengan 1. Lalu kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya 1, 2, 3, 4, nggak perlu satu presisi, ya. Kemudian diurut dari sebelah kiri dulu, yaitu di sini min 1, kemudian 0, 2, 3. Karena tandanya lebih dari sama dengan, dibulatin penuh dulu semuanya ya. Nah, kalau tandanya lebih dari doang, nggak usah dibulatin, kosong aja. Ya, seperti soal yang nomor 6, nggak usah dibulatin penuh, dibulatin kosong. Ya. Nah, setelah ini diuji dulu salah satunya, terserah, tapi yang mudah bagi kita. Di sini ada 4, nggak boleh karena sudah pemecah. Jadi 1 di sini ada 2. Kalau 2 ketiga di sini 2,5 agak repot, tapi bisa ya. Tapi pilihan yang mudah di sini 1,4 atau min 2 sana karena bilangannya bulat. Gitu aja. Di tempat lain ya boleh juga sebenarnya. Ya, kita ambil X sama dengan 1. Kita input dalam persamaan. Itu kita akan tahu dia lebih dari 0 atau bukan.
Ya. Ambil X sama dengan 1 berarti kalau ada dua alternatif ya, kita mau input bilangannya atau cuma mau nulis positif negatifnya. Ya, kalau kita ambil X sama dengan 1, kita mau positifnya doang. Di sini positif. 1 kurang 2 min 1 berarti negatif. Negatif. Boleh begitu. Ya, kemudian di bawahnya 1 min 3 negatif, Negatif, positif. positif. Nah ini plus kali min adalah min, di bawahnya juga Negatif. nah, hasilnya adalah positif. Kalau kita perlu mau input nilai angka satunya berarti 1 kurang 2 adalah min 1, itu 1 kurang 3 adalah min 2 kali 2. Nah, artinya adalah min 1 per min 4, artinya seperempat. Kita cuma perlu tandanya doang. Ya, tanda positif. Jadi di sini di angka X sama dengan 1 dia positif. Kita tandai dulu positif. Nah, sisanya itu bergantian tanda kecuali yang di persamaan tadi kuadrat, persamaan pangkat 4, persamaan pangkat 6, 8 dan seterusnya, ya. Yang genap ya. Nah, di ini di X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini. Jadi dia pergantian tanda mulainya dari yang kita uji itu. Plus, min, plus, gitu. Nah, ke kirinya juga sama. Khusus di X sama dengan 0 tidak pergantian tanda, dia tetap plus. Ya. Kemudian di sini negatif. Gitu. Ya. Ini mirip seperti persamaan gini. Sama dengan X min 5 kuadrat. Ya kan? Ini kan double ya. Kalau di grafiknya tuh begini. X 5 itu kan titik pemecahnya X sama dengan 5 ya. Iya. Nah, itu kurvanya begini. Plus itu di atas sumbu X ya. Plus ketemu 0, plus lagi deh. Gitu. Ya. Pasti dia cuma satu ini. Plus itu di atas sumbu X ketemu 0, yaitu 5 kurang 5 0, naik lagi. Jadi pasti itu nggak ada yang bilangan negatif. Ya. Itu kenapa bentuk kuadrat itu di sini dia dijamin dia positif. Ya. Ya. Yang kita perlukan adalah lebih dari sama dengan 0. Khusus untuk yang di bawah, yang tidak terdefinisi, maka yang bagian bawah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1 dihapus. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 ini dihapus bulatan penuhnya karena tidak berlaku ya 5 per 0 dia tidak terdefinisi. Kalau di atas X sama dengan 2 hasilnya adalah 0 per sekian berlaku. Kalau 0 lebih dari sama dengan 0 nggak? Ya, Iya. sama dengan ya. Kalau tidak terdefinisi tidak berlaku ini. Oh. Iya, makanya di bawah itu di X sama dengan 3 kurang 3 kan 0. Ya, berarti nanti jadinya kurang lebih 3 kuadrat 9, 3 kurang 2 1, berarti 9 per 0. Begitu. Ya. Sehingga solusinya apa? Lebih dari sama dengan 0 ya dilihat aja di sini. Itu bukan solusi. Berarti mulainya adalah dari min 1. Min 1-nya ini bukan solusi ya. Kemudian sampai 0. 0-nya solusi. Sampai 2. 2-nya solusi. Berarti gabung. Gitu. Ya, 0-nya udah ada di dalam. Ya. Kemudian dari sini mulainya dari 3 gabung. 3-nya solusi bukan. Berarti tulisnya 3. Begitu ya. Susunan yang saya gitu ya. Gambar Anda. Ya, tahapannya sudah jelas ya. Tahapannya tadi 3 sudah selesai. Kemudian titik pemecah dibuat. Setelah titik pemecah dibuat, lalu diuji salah satunya aja diuji. Setelah diuji salah satunya, di sini kita ambil tadi positif, maka bergantian tanda positif negatif tergantung kita lihat ini. Kalau di sini tidak ada kuadrat, di sini positif negatif aja.
Karena ada kuadrat, di sini negatifnya bergantian tanda kecuali di tempat yang ada kuadratnya. Pak, ada kuadrat lagi yang lain di sini, ya sama. Jadi di X sama dengan 2 di sini tidak bergantian tanda, gitu. Kalau ada kuadrat lain, ya. Kalau kuadratnya di sini atau di sini tidak bergantian tanda, khusus di tempat itu saja. Jadi teman yang di atas ini. Ya, ini saya ini dulu sudah paham ya. Nah, kalau sudah tadi saya ambil dulu. Gangguin. Karena terus itu aja. Nah, saya ambil contoh yang sama ya. Contoh yang sama yaitu X kali X min 2 kuadrat per X min 3 X plus 1 lebih dari sama. Nah, ini sama persis kecuali si kuadratnya aja ya. Tahapannya udah selesai 3. Mindahkan ke ruas sebelah kiri, kemudian menyamakan penyebut juga sudah ya, tinggal faktor linearnya juga sudah. Kalau ini nggak difaktorkan linear lagi ya, ini artinya kan X min 2 kali X min 2. Dibuatlah titik pemecahnya sama juga ya, karena soalnya tadi saya ambil sama, yang satu adalah min 1, 0, 2 ya. Kita uji juga satu lagi, ambil di X sama dengan 1, X sama dengan 1, dia positif. Di sini udah pasti positif, dibagi 1 kurang 3 negatif, 1 plus 1 positif. Di atas positif, di bawah negatif sama dengan negatif. Jadi di sini pasti negatif. Nah, baru kita mulai lagi ya. Jadi kan beda sama itu ya. Ini positif, ini negatif ya. Nah, mulainya bagaimana? Mau ke kanan, mau ke kiri terserah, tapi pastikan di X sama dengan 2 dia tidak bergantian tanda. X sama dengan 2 yang di mana? Di sini ya. Ini tadi lebih dari sama dengan 0, kita bulatkan penuh dulu ya. Kita bulatkan penuh kecuali bagian bawah. Bagian bawah di mana? Di X sama dengan 3 di sini. Dan di X sama dengan min ya. Nah, jadi kita bergantian tanda kecuali di X sama dengan 2. Ini sama dengan di X sama dengan 2 di sini negatif, berarti dia negatif lagi. Gitu ya. Positif. Di sini positif, negatif. Gitu ya. Nah, kita masih ragu, kita coba aja ya. Di X sama dengan 4. X sama dengan 4 benar nggak? 4 positif ya. 4 kurang 5 juga positif. 4 kurang 3 1 ya. Positif ya. 4 kurang 3 kan 1 ya. Di sini juga positif. Gitu ya. Benar ya. Uji lagi yang sebelah sana. Yang sebelah kiri di X sama dengan min 2. Min 2 negatif. Positif di sini min 2 min 5 negatif. Di sini min 2 plus 1 negatif. Di atas negatif, di bawah positif. Ya. Ya, jadi ini kiri saja. Gitu ya. Saya itu yang lainnya lebih mudah ya. Yang ini yang bersama, ini juga lebar 8 min 2 bisa difaktorkan, saya nggak tahu. Ya kalau dari angka 2-nya nggak bisa difaktorkan ya. Tapi di project diskriminannya D kuadrat kurang kita dari B-nya adalah
min 8 kuadrat berarti 64 kurang 4 kali A ini adalah min 2 ya. Nah ini bisa difaktorkan ini. Kalau 4 bisa difaktorkan, berarti kayaknya lebih susah ya. Harus pakai rumus yang kuadrat itu. Ya. Kayaknya juga min apa? Min B plus minus akan B kuadrat sama 4 bisa 2. Ya, yang itu ya. Yang nggak ada lagi itu. Pokoknya biasanya kan misalnya lebih apa? Yang mudah ya, maksudnya yang bilang bulat. Ya. Ini dipindahkan ke ruas B dulu. Faktornya di apa? Penyebutnya berbeda, jadi harus ditambahkan dulu. Ada proses. Kemudian begini udah ini ya, udah selesai sebenarnya. Setengah jalan. Dah. Kemudian yang contoh sifat nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Nilai mutlak di sini ya. Nah, nilai mutlak pada dasarnya kalau terlalu bingung itu dikuadratkan aja baru guys. Itu solusi paling mudah ya. Selain daripada itu adalah sesuai dengan definisi yaitu nilai mutlak kalau kurang dari 9 kurang dari 3 berarti X antara 3 dan min di tengah ya. Kalau nilai mutlak X lebih dari 3 berarti kan sisanya ke sana dan ke sana kan, yaitu X-nya lebih dari 3 kan itu kan gabung atau X-nya kurang dari min gitu ya. Ya ini kan pangkalnya kalau dikuadratin sudah sama ya, yaitu X kuadrat kurang dari 9 X kuadrat min 9 kurang dari 0 ya, yaitu X plus 3 dan X min 3 min 3 dan 3. Yang mana yang belum ini tadi diuji aja di tengah ya. Umumnya itu di tengah kalau bentuknya kurang dari 0, X-nya positif, dia di tengah, kurang dari itu. Kalau secara konsep tadi diuji dulu ya, tapi ini berlaku umum. Kalau X-nya positif, kalau X-nya negatif berarti yaitu kurang X kuadrat. Nah, itu yang justru di sini yang lebih dari ya. Tapi kalau X kuadrat min 9 kurang dari 0 yang itu di tengah. Jadi di sini negatif, yaitu kurang dari 0, sisanya adalah ini yang dimaksud dengan nilai mutlak X kurang dari 3, sama juga dengan X kuadrat kurang dari 9 dikuadratkan kedua ruas. Itu paling simpelnya dikuadratkan aja. Kalau banyak apa namanya seperti ini nih, bisa dikuadratkan kedua ruas ya, langsung hilang nilai mutlaknya. Nah, ini juga bisa dengan kedua ruas, bisa hilang nilai mutlaknya yang atas dan bawah. Ini jadi angka. Yang ini juga nilai mutlak X minimal kurang dari 9 sudah itu satu dikuadratkan aja. Kita coba yang 3 dulu ya. Kalau nomor 1 mudah ya, pakai yang definisi aja. Ya, berarti dia kalau kurang dari 4 berarti nilai mutlaknya hilang, jadi di antara min 4 dan 4. Nanti saya tulis saja, tapi nggak saya selesaikan ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi teman-teman bisa coba dengan sendiri. Ya cek aja pakai ChatGPT, benar nggak kan gitu. Cara belajarnya gitu. Kita kalau sudah sama sekarang itu kan sudah nggak menghitung lagi ya, menghitung itu kan udah jadwal komputer ya gitu.
kita coba memahami. Ya. Banyak sekali orang gagal memahami ya. Saya ajarkan teman-teman itu supaya solusinya. Jadi konsepnya bagaimana kita bisa memahami walaupun kita nggak bisa menghitung. Ya, harusnya menghitung itu sudah selesai pada komputer. Tapi kita prosesnya kita bisa menghitung. Saya ambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari baru-baru ini berita. Seorang wanita pengen dia tenaga utang. Bilang dari apa itu ya? Di gunung Nasabah ini, bukan sekali dari yang sering, ya. Ini yang baru-baru. Jadi sederhananya begini, jadi naik utang. Orang itu bisa jadi punya uang, tapi orang yang ditagih itu karena dia nggak punya uang, itu selalu ada kemungkinan besar dia melampiaskan emosinya nggak punya uang, ya. Padahal ya sebenarnya biasa aja. Jadi waktu yang pernah punya utang dulu waktu saya masih itu coba-coba kayak bukan coba-coba sendiri motor sendiri ya. Gak mampu aja ada kolektor ya. Waktu saya masih bayar bukan orang tua yang punya. Oh ini murah lah, bukan itu yang secure. Datang ke kolektornya, ya udah 1 bulan belum bayar berarti itu. Jadi Pak, kamu ambil aja terus. Iya, maksudnya yang belum punya uang itu jarang oleh kita. Intinya kalau belum punya uang, tidak bisa memaksakan orang membayar. Bagaimana caranya? Itu loh Pak, mau bayar sama kita tuh nggak bisa. Ya intinya dia nggak punya uang, gitu. Gitu ya. Nah, jadi orang yang nggak punya uang itu kadang-kadang melampiaskannya itu dengan mengambil kesimpulan yang sangat pendek. Itu melakukan tindakan di luar gitu ya. Nah, itulah makanya kadang-kadang sebagian orang nggak bisa memahami termasuk dari kolektornya itu pada dia perempuan gitu. Kalau yang laki-laki kan sok keras ya kan, sok keras. Itu contohnya gitu ya. Tapi efeknya tadi kan sampai terjadi hal seperti ini. Maksudnya kita bisa menghindari dengan cara mencoba memahami ya. Oke. Jadi 2x plus 1 minus 1 ya. 2x minus 1 kali mutlak kurang dari 4. Nah, dikurangkan jadi minus 1. Ya, ini ya, kalau kurang dari langsung gini. Ya. Kurang dari 4 lebih dari minus. Ditambah 1 kemudian dibagi 2. Ya, itu segmen itu ya. Kemudian kali mutlak x plus 4 lebih dari. Nah, untuk menghilangkan nilai mutlak seperti ini, pertama dia ini kan kita mindsetnya tadi udah paham kalau kurang dari di tengah, lebih dari keluar ya. Angkanya dulu nih. Kalau 6 jadi minus 6 dan ke 6. Jadi lebih dari 6, x plus 4 lebih dari 6. Satu lagi, x plus 4-nya kurang dari minus 6 yang ke kiri ya. Ya, kanan kiri. Yang ini kiri kanan gitu ya. Kan kita begini minus 6 kan itu. Kalau kurang dari posisinya di tengah. Kalau lebih dari posisinya ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dari 6, ke kiri dari negatif ke cara nulisnya. Ya, tapi terserah gimana yang mudah dan biasa menulis, gitu ya. Nah, jadi 1 dan 2 selesai, kemudian yang nomor 3, kedua ruas punya, tinggal kuadratin, yaitu x minima kuadrat, ya. X minima kuadrat kali kurang dari
2x plus 2x plus kuadrat kan. Berarti x kuadrat min 10x plus 25 kurang dari 4 x kuadrat ya, tambah 2 kali 2 kali 1 ya, 4x plus 1. Nah, pindahkan udah seperti ini, balik lagi ke metode penyelesaian Yang awal. ya sama bersama ya, disatukan ke sana boleh, ke sini boleh, asal harus konsisten aja. Ya, umumnya yang mudah ke kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Biar anolnya sebelah kanan ya. Kalau banyak negatif nanti kita bisa kali dengan bilangan negatif. Nggak bisa. 1 dikurangi 4, min Min 3x min 3 kuadrat. Min 10 kurangi min dikurangi 4, min 14 14x. 25 dikurangi plus 1, 4 kurang dari. Nah, di sini baru karena banyak plus pak. Plus 25 kurang 1. oh sorry. Nah, Nah, di sini ada negatif, ada positif juga. Nah, sebenarnya lebih mudah bagi kita kalau angka x kuadrat itu yang positif. Jadi kita kali min 1. Boleh begini juga, boleh. Ya, cuman kita faktorkannya agak ini ya. Ya kalau yang udah terbiasa faktorkan positif negatif gampang. Tapi secara umum kita bisa ubah menjadi 3 x kuadrat ini jadi positif kali min 1 semua 14 x min 24 min 24 lebih dari sama dengan 0 karena sudah kita kalikan negatif 1. Nah ini cara memfaktorkan ada yang masih ingat atau masih lupa atau lupa tidak ingat ya, yaitu caranya kalau ininya bilangan lebih dari 1. Kalau 1 kan langsung dicari faktor dari ini ya. Kalau di sini 3, 2, 6 ini dari ya. 3 kali 2. Kalau usah dikali jadi 72 kayak tadi, karena kita butuh faktornya aja. Ya. Dikali ya begini aja. Kita butuh faktornya supaya dapat berapa? 14. Ini kan 24 dikurang 3 nggak dapat. Ya kan? Kalau mereka 2 kali 12. 3 kali 2 berapa? 6 sama 12. Ada nggak? 6 tambah 12. Ada ya? 6 kurang 12 juga ada. berarti sama yang Nah, 3 kali ke sini enggak juga. 36 dikurangi 2 kan? Sama uraikan lagi di sini dibagi 3. 12. Ya. Boleh kita uraikannya begini langsung 12 ini ya. 3 kali berapa? 8. 3 kali 3 9 tambah 8 16. ya 17. Ya. Atau boleh juga kita uraikannya di sini biar lebih terurai. 2 kali 12. 2 kali 4. 2 kali 6. 4 kali 6. Nah, 3 kali 2 kali 2 berapa? 12. 3 kali 6. Nah, 3 kali 6 18. 2 kali 2 adalah 4. Nah, baru kelihatan. Gitu kan? 18 sama 4 baru kelihatan 14. Jadi kita bisa ambil angka berapa? 18 dan 4. Jadi dari 18 dan 4. Ya. Nah, 18 kali 4 lebihnya cara memfaktorkannya. 18 dan 4 kita buat dulu gini. Nah, ini 3x. Kita tulis dulu 3x. 3x kali seperti gitu ya. Kenapa? 3x kali 3x berapa? 9x kuadrat. Bagi 3
Ya. Kalau 5x yang apa ya? 5x kali 1/5. Kalau 8x sama semua. 8x kali 1/8. Pasti hasilnya ini. Sudah. Untuk ini dulu sudah. Bisa nggak? 1/3 kali 3x kali 3x. Ya, bisa di sini. Nah, baru kita sudah menemukan tadi angka 18 dan 18 dan 4. Ya. Yang mana positif, yang mana negatif? Di sini positif 14. Berarti positif 18 dikurangi 4 atau negatif 4. Gitu ya. Nah, angka 1/3 ini boleh dikali ke sini. Boleh juga dikali ke terserah. Tapi kita pilih yang mudahnya. Kita kali ke 12. Karena 18 dibagi 3. Nah, kalau kita kali ke sini nanti 4 dibagi 3, 4/3 pecahan. Dia tetap betul, tapi bukan bilangan bulan. Jadi hasilnya adalah sama dengan 6. X plus 6. Berarti adalah 3x min 4 seperti itu. ya. Profesor, banyak kepala tidak lihat. Oh, iya. Cak bedah kepala. Oke ya. Nanti kayaknya recordnya bisa masuk lagi ya. Nanti kita lihat buat hasilnya ya. Ada screen. 3x kuadrat tambah 14x kurang 24 lebih dari sama. Tadi cara kita ya untuk membuat faktornya, karena angka di sini adalah 3. Kalau di sini pembagi 3, ya bilangnya bisa dibagi 3 semua, kita bagi 3 lebih mudah. Ya. Kita bagi 3, 24 bisa dibagi 3, 14 tidak habis. Bisa dibagi 3 sebenarnya cara yang paling mudah. Kan karena nggak bisa dibagi 3 itu, maka difaktorkannya dengan cara yang berbeda dengan yang x-nya sama dengan 1. Ini x-nya sama dengan 3. Bagaimana caranya tadi? Yaitu kalau 3x kuadrat kita tulis 1/3 kali 3x dikali 3x. Tinggal dicari bilangan di sini. Ya, bilangan di sini yaitu faktor daripada 3 dan 24. 3 dan 24. Nah, jangan dikali tadi ya. Ya boleh dikali, cuma nanti kita sama juga dikalikan lagi, ya. Karena kita butuh faktornya aja. 2 kali 12, ya. 2 kali 6. Nah, di sini kita akan tahu yang mana gitu dengan mencoba perkaliannya. Kalau 3 kali 2 6 kali 2 12, selisihnya cuma 6. Nggak nemu angka 14 ya. 6 kali 3 18 dikurangi 2 kali 2 4, nah, berarti nemu 14. Berarti ini kali ini itu faktor ya. Maka di sini kita tulis 18, di sini adalah 4. Yang mana positifnya tergantung di sini ya. Kalau di sini yang negatif, ya sini negatif 14, 18 ditambah 6. Kalau di sini positif berarti positif 18 dikurangi kan? Begitu ya. Maka hasilnya tadi x plus 8 ya. 6 Pak. Oh, sorry. Nah, x plus 6 ya. X plus 6 3x begini. Oke ya. Nah, sudah sampai di situ, ya kembali lagi ke tujuan awalnya, yaitu kita perlu yang lebih dari sama dengan 0 ya. Kita perlu yang lebih dari sama dengan 0. Ya, kita cari dulu angkanya apa? Pemecahan 0 ya. X plus 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Satu lagi, 3X min 4 sama dengan 0.
Berarti 3x sama dengan 4, x sama dengan 4. Berarti min 6 sebelah kiri, sebelah kanan adalah 4/3. Kurang dari itu di sini, ya. Lebih dari di kanan dan kiri. Ini apa tadi? Lebih dari. Tandanya lebih dari sama dengan jumlahkan penuh. Ya. Nah, maka solusinya adalah ya dari negatif hingga min 6 bahkan ini penuh 4/3 4/3 sampai negatif. Pak. atau x kurang dari sama dengan min 6 atau x lebih dari sama dengan 4/3. Nah, kalau untuk gitu ya. Ada pertanyaan? Is there any question? Ya. 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 Kalau untuk tandanya kurang dari, dia posisinya di tengah. Itu kita boleh. Bukan, itu udah pasti sebenarnya. Dipastikan tapi dari sini. Misalkan x kuadrat plus min 3 min 5 x min 8x plus 5 kurang dari. Jadi kalau tandanya kurang dari, dia udah pasti itu posisinya di tengah. Posisi daripada titik pemecahnya itu x min 3 x min 5. Dan ini titik pemecahnya x sama dengan 3, x sama dengan di. Kalau kurang dari itu udah pasti posisinya di tengah. Tapi kenapa? Pasti karena ininya positif, ya. Itu. Kalau ininya negatif belum tentu. Bisa jadi yang negatifnya di sini positif, di sini negatif, kebalikan. Yang paling aman ya tadi kalau kita nggak ingat konsepnya kita uji, ya. Nah itu beberapa yang di ujian itu sebenarnya banyak itu yang nggak perlu dihitung. Itu kan batasnya misalnya 35. Ini kita lihat kalau ini ya, kuisnya ya. Gitu ya. Nah, yang paling aman sesuai konsep diuji. Tapi tadi ada trikinya. Yaitu kalau kurang dari posisinya di tengah. Ya. Sisanya adalah bergantian kan. Gitu ya. Kecuali kalau ini negatif ya. Kalau ini negatif di sini itu positif. Di sini bergantian satu. Ya. Nah. Mudah-mudahan bagus ya nanti. Kalau bagus recordnya jadi tak perlu. Saya juga berikan nanti. Oke, standing ini ya. Standing apa? Ya udah dari tahun lalu udah mulai, cuman nggak banyak ya. Mau saya pikir kenapa nggak di kelas juga saya mahasiswa mau akses kapanpun. Apa gimana? Yang dapat Pak? Yang 10x sama yang 10x, 10x di bawah kuadrat 4. Oh ini yang di bawah itu kan 10x sebenarnya. 10x ini. Ya kan 2 kali 1 kali 5. Oh ya. Jadi kalau lupa cara mendapatkan, itu mendapatkan minimal kuadrat ya. Ada beberapa, ada 2 cara setidaknya. Dengan pakai rumus kan A min B kuadrat kemudian A kuadrat 2AB ditambah B di kuadrat itu
Kalau lupa, ya yang namanya kuadrat diulang aja kan gini ya. Ya, dismil kali ya, dismil. Ini kali ini buat ini min 5 ini kali ini min 5 kali ini 2 ya. Jadi kalau yang di tengah itu 2 kalinya itu 2 kali 1 kali min ya. Jadi plus kuadrat min 1 plus ya. Apakah boleh lagi di dua lain penelitian Ya. ini dan ini Oh ya. lagi Nah, tadi bilangannya sudah jelas yaitu min 6 dan 4/3 ya. Min 6 4/3 kita jangan salah bilangannya. Di mana min 6, di mana 4/3. Kadang-kadang karena tadi angkanya banyak seperti ini, nah ini udah min 0 sama min 1 kadang salah tempat ya udah itu pasti udah ya udah salah duluan dari sini ya. Jadi diurutkan karena min 6 sebelah kiri, ini 4/3 sebelah kanan. Sedangkan diisi yang positif atau negatif itu sesuai dengan hasil uji ya. Tadi saya katakan kalau dia tandanya di sini positif ya, tanda yang positif, yang ini 3 garis kuadrat ya. Ini kan positif ya. Nah, pasti yang negatifnya itu yang kurang dari 0 itu posisinya di tengah ya. Hanya tadi kalau kita ragu, kita boleh ya, karena secara tahapan itu diuji sebenarnya. Bukan kalau ini yang positif, ini di sini pasti negatif di tengahnya atau lebih dari 0. Nah, itu bukan, itu namanya trik aja. Ya, secara tahapan diuji. Kita uji di sini berapa yang 0 ya? Ya. X sama dengan 0. Ambil titik uji X sama dengan 0 gitu ya. Dimasukkan kemana? Ke sini boleh. Ke yang sudah difaktorkan juga boleh. Ya, kalau kita masukkan ke sini 0, min 2 negatif. Ya. Maka kita tandai di sini negatif. Bisa ya pergantian tanda positif, gitu ya. Kemudian lebih dari sama dengan 0, di sini bulatan penuh. Udah. Yang dibutuhkan sebagai jawaban adalah lebih dari sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya ada 2 teknik penulisnya tadi ya, dengan notasi atau dengan yang itu interval bilangan, yaitu dari negatif hingga ya, dari negatif hingga sampai min tengah. Min 6 solusi bukan solusi karena bulatan penuh digabung yang sebelah kanannya ya, yaitu 4/3. 4/3 solusi bukan solusi karena bulatan penuh sampai boleh juga dari himpunan penyelesaiannya dengan bulatan berapa, yaitu X bilangan X, langsung aja X bilangan itu boleh ditulis boleh enggak ya. Kalau kita belajar cara mengambil, yaitu X bilangan dari sama dengan min 6 atau boleh satu sini, boleh gabung ini juga boleh. X lebih dari karena 4/3 atau tambahin X anggota bilangan real boleh. Bagaimana? Ya? ya 100 pasti. Nanti kalau kurang pas nanti cek lagi ya. Mudah-mudahan di call-nya bagus. Yes? Ya, nomor 4. Ya, nomor 4 tadi bisa kita keluarkan. Ya. Satu lagi ya, nomor 4 ya. Satu lagi.
Jadi misalkan masalah yang Kalau dikali dua bisa nggak? Bisa ya. Ini dikali pindah ke kanan bisa. Kenapa bisa? Karena menjamin positif ya. Bilangannya positif ya. Ini kita coba dua cara ya. X min 2 X plus 1. X min 2 X plus 1 dengan mutlak lebih dari. Kalau kita kuadratnya kedua jadi X kuadrat min 4X plus 4 ya. Di bawahnya kuadrat plus 2X plus 1. Dikurangi 2 lebih dari sama dengan ya, 2 yang pindah keluar sisi kiri. Ya. Samakan penyebut di bawahnya langsung aja ya. X kuadrat plus 2X plus 1. X kuadrat min 4X plus dikurangi 2 kali ini ya. X kuadrat plus 2X plus 1. Ini kan kalau dibagi kan hasilnya 2 kan? Balik lagi ke pecahan kalau lupa ya. 2 kurang 5, ya kan? Berarti kalau ini kan supaya penyebutnya sama 5 kali 2 per 2 ya. Boleh dengan begitu. Jadi 1 dikurangi 5 kali 2 per 2. Itu. Ya. Dengan makan lebih dari X kuadrat min 2X berarti min X kuadrat ya. 1 kurangi 2 ya. Min 4 min 4 8 ya. Plus 4 min 2 plus 2. Plus 4 minus 2 itu plus 2. Dan X kuadrat plus 2X plus 2. Yang di bagian bawah ternyata kan nggak berubah ya. Lebih dari sama dengan dan di atas sih kayaknya mirip soal yang tadi ya. Kalau dikali min 1 X kuadrat plus 8X min X kuadrat plus 2X plus 1. Ini karena dikali min 1 berubah kan? Nah ini nggak bisa difaktorkan ya? Ya, yang bisa difaktorkan. Jadi kalau enggak, kalau dibalik itu yang bawah itu gimana? yang atas itu kan Dikali min 1. rasio ya. Ya. Yang bawahnya kita dikali min 1 itu sekali aja. Ya. Ya makanya ada istilah begini. 2/5. Kalau kita kali min 1 itu artinya boleh min 2/5. Gitu ya, boleh 2 per min itu. Jadi ketika kita kali min 1 dan kita kalinya ke atas di sini, ya itu bawah nggak perlu lagi. Ini konsepnya tuh 2/5 kalau kita kali min 1 hasilnya min 2/5 atau 2/5. Kalau dua-duanya kita kali min 1, ya dia kembali lagi positif. Dia nggak mengubah tanda justru. Ya. Awalnya 2/5 kita kali min 1 di atas, di bawah juga min 1, hasilnya adalah tetap 2/5, tidak berubah tanda. Kalau ini dikali min 1 berubah tanda. Ya. Sampai di sini bagaimana? Ya, nggak bisa difaktorkan karena kita ini ya. Jadi yang mudah ya maksudnya. Kalau difaktorkan apa? Irasional. Irasional. Coba kita cek coba ini. Bisa nambah dikurangi 4 kali 1. Enggak, ini sama yang tadi kok. Dia punya akar, cuman dia ribbon ya, pakai X12 ini ya.
X12 min B plus minus akan bikuadrat kurang lagi per 2A. Bilangan sih. Pecahan koma. Ulangi rasional ya? Berasional. Nah, lewat saja ya. Mau dikerjain? Skip ya. Intinya sama dengan yang tadi ya caranya di faktor linear. Kalau ini bilangannya mudah difaktorkan intinya kan gini ya. Ya. Kemudian di sini x plus 1. Nah, x plus 1 kuadrat jelas titik pemecahnya sama dengan min 1. Di sini titik pemecahnya yang tadi pakai yang itu dulu ya. Anggapnya tadi misalkan x kurang berapa? 2,5 lah gitu ya. Sedangkan di sini x plus 4,7 gitu misalkan. Jadi titik pemecahnya 2,5 lagi min 4,7 gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu nih yang ngasal ya. Tapi dari sini hasilnya ya min b plus minus akar bikuadrat kurang 4. Kenapa di sini harusnya akar 72 ini ya min b nya berapa? Min b-nya tadi 8 ya. Min 8 plus minus akar 72 per 2A ya. 2A 2 kali 1 2A. Nah ini kalau udah dapat hasilnya nanti masukin di sini. 72 atau 72 bisa. Akar 72 berapa? 8. 8 akar nggak pas lainnya bilangannya ya. Bilangan bulat gitu. 8 plus 8 6. Kalau dari ini sampai berapa sih? 72 Itu ya. Barang 4 sama Ya udah dilewat aja. Bukan dilewatkan apa kalau kita tes itu nggak ada yang apa 12 tadi. menggunakan ini ya. Ada yang menggunakan Sorry, maaf, boleh lagi tidak tidak kedua. ya yang ini dijabarkan dulu akibatnya Ya, udah. dari faktornya. Ya, nanti ya ini boleh. Ya, Kedua kan. yang ini dan ini. Ya, enggak, itu mengerti dari iya. Nah, ini hanya rumus aja. Rumus memfaktorkan ini ya, tetapi bilangannya bukan bilangan bulat. Ya, formula is not integer number. When we doesn't have any integer number, we can use this formula. That's mean x x equals minus b plus minus square of b kuadrat in 4 is AC per 2. Oke. Ini kalau misalkan tadi persamaan kuadratnya x min 5 x min 7 kan x kuadrat min 12 x plus 35. Nah ini kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, kita bisa menjabarkan faktor linearnya dengan mudah. Tapi itu dikarenakan bilangan 35 itu mudah difaktorkan. Kalau saya ganti dengan 36 aja. 36 ketemu nggak? 12. 2. Bisa ada 6 sama 6. 5 kali 7 kan 35 ya? 6 min 6 kali min 6. Berapa? Min 6 sama min 6. Min 6 sama min 6. Iya. Nggak bisa. Saya ganti 37. Prima. Ya. Prima. Ya. Bisa prima. Ketika ganti 37 nggak bisa menggunakan seperti ini. Ya, kita gunakan ya. Min 8 plus minus 9 Tadi dari angkanya aja angka 2 itu harusnya angkanya setidaknya sama dengan angka. Ya. Itu gimana?
bilangan. Dari Ya, bilangan terus dari sini dulu. Angka min 8 plus minus angka min 2. itu Oh, 8 ini. A, ini A, ini B, ini C. A1, B8, G-nya min 2. itu formula Ya, min 8 plus minus angka min 2 min 2 ini B ya. Tadi ada 8, 64 dikurangi 4 kali 1 kali 2 kali dengan 2 di sini nih. B kuadrat 64 kurang 4 jadi 1 kali plus ada A, B, C, 8 min 2 hasil 8 ini 8 A-nya 1. Ini ya, ini 88 ini duduk antar jadi ini ya itu nanti bilangnya ya ini ya yang yes itu ya berapa saya lagi sudah Pak ini saya tadi ini yang berarti di antara yang ini Pak jadi tambah 1 itu kalau tadi lanjut tadi ada pertanyaan siapa nih? Kaisan Kaisan Pak Kaisan ya. Yang nomor 1 ya, saya ulang sedikit. Nomor 1 yaitu dia menggunakan teknik mengkuadratkan bisa ya, yaitu 2x min 1 kurang dari 4. Nah, dalam formula semuanya semua berlaku ya, yaitu dia menerapkan ulangan kalian pembagian kemudian matrik atau apapun yang lain, dia tidak boleh mengubah tanda ini ya, tidak boleh mengubah tanda dan memastikan di treatmentnya secara adil ya secara tepat, apalagi yang sama dengan kalau misalkan sini nih 2 dikurangi 4 ini saya bilangkan ya, ini yang sebelah kiri ini bisa saya obrak-abrik. Maksudnya apa? 2-nya saya hilangkan, saya ganti 0. Itu nggak apa-apa. Tandanya dia tetap benar. Gitu. Atau yang kanan yang saya obrak 2 kurang 4 menjadi 2 kurang 8. Tidak ada masalah. Gitu. Nah, yang nggak boleh itu, ya misalkan ini dikuadratkan. Tadi dikuadratkan jadi 4. X kuadrat kurang 4x plus 1 kurang dari 4. Apa jaminannya kurang dari 4? Nggak ada jaminan. Ini ya, min 2 kurang dari 3 kan? Saya kuadratkan sebelah kiri ya. Ya kan? Gitu. Jadi kenapa dikuadratkan? Dari supaya nilai tanda tidak samanya tetap berlaku. Jadi dia pasti kurang dari 6. Ya, ini contohnya itu. 4x kuadrat kurang 4x. 16-nya kurang dari ke kiri, jadi min 15
Sama tadi caranya ya. Ini angkanya 4. Gimana cara memfaktorkannya? 4x kali seperempat. Dari faktornya dari 4 dan 15. 4 dan 15 hasilnya kalau dijumlah ini kalau dari sini sama 3 kali 5. Ya, 4 kali 3 12. 4 kali 3 12 dengan 5 12 kurang 5 7 jauh ditambah pada 20. Ini masih ada faktor ya. Yaitu 2 kali 2 kali 3 2 kali 5 nah, ini 4-nya ya. Kalau 6 tambah 10 16. 10 kurang 6 4. Butuhnya 4 berarti 6 dikurangi 1 ya. 10 minimal berarti plus 6 minus 10. Dah. Nah, kurang dari 0 ya. Ini kita materi sedikit lama juga apa ya. Dari paham. Nanti buat persamaan kuadrat, ada materi persamaan kuadrat. Nah, ini udah itu ya. Yang kedua. Nah, ini seperempat. Kita mau kali di sini atau kali di sini? Bebas. Kalau kita kali semua ke sini, hasilnya adalah x plus 6 per 4 kali 4 kurang gitu. Pecahan. Kita kali di sini juga pecahan. Ada caranya nggak supaya nggak pecahan? Ada. Itu kan seperempat. Ya. Yaitu ini caranya. 4 setengah ya, setengah di sana, setengah di sini. Seperempat kan? 2x plus 3, satu lagi 2x. Namanya bicara semua. Ya, cuman di sini ya lebih sempat kalinya di sini ya. Ya, intinya sama aja, boleh mana aja. Yang di ya seperti ini. 1/2 kali 5 kali 7. Ya kan? Mau kita kali ke sini boleh, mau kali ke sini juga boleh. Mau kita pecah perkaliannya juga boleh. Ya. Itu bisa 1/6 kan. Terus dari 1/2 kali 5 1/3 kali 7 kan boleh. Mau dipecah itu. Ya, yang mudah aja. Nah, ini tadi 1/4 kita pecah dari 1/2 tadi boleh. Jadinya ini. Jadi 2x 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3/2. Terbagi 2x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5/2. Ya. Ini 3/2. Tekanannya adalah 5/2. Tanda kurang dari tengah berarti negatif. Berarti yang diambil adalah bagian ini, yaitu guna penyelesaiannya dari min 3/2 sampai 5. Betul kan? Ya. Itu kan betul ya? Min 3/2 atau 1,5 sampai 2,5. Rekaman dari kuadrat bisa Ya. Berapa slide? 29 ya. Cuman garis kuadrat lingkaran akar sinus dan kosinus. Yang dimaksud dengan persamaan garis di sini adalah persamaan linear ya. Iya. Persamaan linear atau persamaan pangkat 1. Persamaan linear atau persamaan garis itu secara umum ditulisnya X tambah B tambah C. Boleh seperti ini modelnya. Ya. Atau nulisnya Y sama dengan MX plus Y. Atau Y sama dengan AX plus B. Ya, terserah. Pokoknya model penulisannya. Yang umum digunakan
Gitu ya. Yang umum digunakan bentuk Y sama AI plus D. Kalau ditulis dalam seperti ini, karena ini terkait dengan M itu gradien kemiringannya. Dan dia sama juga. Ini juga dia gradien kemiringannya. Di sini juga ada gradien, tapi dibikin dulu jadi bentuk seperti ini. Baru ketahuan di sini adalah kemiringan atau gradiennya. Jadi cara penulisan itu dikembalikan sesuai dengan tujuannya. Namanya di sini kan cara penulisan di sini eksplisit. Oh ini DC. Kenapa perlu eksplisit implisit? Di sini sudah ditanya. Jadi itu poin. Kira-kira seperti itu kota pindah. Baguslah, baguslah. Kata bawahnya itu yang dimaksud bagus oleh bawahan itu harusnya implisit atau present. Nah itu dia maksudnya, ya. Kata bawahnya bagus. Bilang yang bawahan mungkin nggak bilang, jangan Pak yang bilang kota, kalau bilang iya maksudnya, ya dipencet Pak. Jadi akhirnya dipindahin lah ibu kota. Tapi nggak tahu pindahan atau enggak. Ya udah pindahan atau enggak ya? Iya 2028. Ya dulu Pak dengan Jokowi masih presiden. Sekarang udah kayak presiden ya. Dan aja paling itu. Saya tahu ya benar nggak ya pindah gitu ya. Ya, kalau saya sendiri ragu mau pindah itu karena ya banyak faktor lah. Ya, faktor keuangan, faktor apa? Pabrik perusahaan besar dan fakta semua. Kalau ada yang dengar itu sudah bersih jadi untuk budaya kita ngerti untuk budaya kita. Kalau orang Indonesia bilang ya, itu fungsinya tiga. Iya beneran, mungkin atau awal enggak itu aja bilang ya orang Indonesia itu. Nanti main di kosan ya maksudnya enggak. Itu masih paham ya? Itu namanya implisit atau eksplisit. Jadi kita sedikit juga untuk memahami lah yang mana kita saya di contoh itu ada implementasinya. Apa implementasinya? Kalau Anda sebagai atasan, Anda nggak mengerti, terus Anda di CEO nggak usah yang ya, nggak usah orang awam itu saya di contoh polisi, Polres, ya kan? Kapolda punya bawahan tulisan divisi juga ya. Nah polisi masuk, supir polisi maksudnya, ajudan, yang bawa ada nggak polisi yang nabrak? Ya, itu bawahannya atasannya sudah mengerti bawahannya itu capek mungkin jadi itu ya inklusif bawahan nggak pernah bilang Pak nggak ada yang namanya atasan kita ke sana ya. Nah kalau Anda jadi orang berdiri. Nah, kalau Anda nggak bisa memahami itu keputusan sederhana, tapi efeknya besar, langsung ya itu nabrak. Jadi mengklarifikasi, kira-kira, hampir di setelahnya kita punya wawasan yang sederhana itu bisa menyelamatkan. Contohnya gitu. Ketika musim mudik, agak perlu hati-hati sedikit kalau yang lain. Kenapa? Karena trafiknya itu tinggi. Kadang-kadang si supirnya memang di target terus, bahkan sampai nggak itu 2 hari 3 hari kemudian dicatatkan mati. Tabrak langsung mati ya berarti itu satu ini. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sebagai penumpang kita nggak tahu apa-apa sudah
Sudah selesai, gitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tadi kalau kita adalah penumpang dan kita penumpangnya di depan, maka sambil kita istirahat sekali kita wajib mengecek kondisinya. Bukan karena kita bagian dari travel bus. Kalau bukan yang kita sama travel bus, kita hanya penumpang, nggak punya tanggung enggak. Kalau punya tanggung jawab, tapi karena kita, bawakan kita, ini kita kondisi kelelahan. Karena beberapa kejadian justru ya sopir itu dia mengatakan nggak pernah mengatakan dia kelelahan, tapi ketika kita katakan Pak, kita capek begitu. Kalau ini kalau dia di batas, jadi ya saya pernah menasihati saya waktu pulang dari Medan Bangladesh, benar satu beneran diganti lah sama adik saya bawa mobilnya terus contohnya ya kita harus bisa bikin bisnis sama eksplisit kan karena bukan karena itu tanggung jawabnya nggak ada hubungannya sama kita ya tadi kalau kita penumpang di situ setidaknya kita punya kita sambil melihat untuk ngecek gitu. Itu makanya yang kalau Anda tahu itu makanya kenapa dalam rombongan orang yang duduk di depan itu harus orang yang senang bicara sama supir ya karena dia akan mengkalibrasi itu apa namanya itu ketika dia ngomong supirnya nyangkut nggak ngobrolnya ya. Kalau ditaruh orang yang tidak senang bicara, nah itu contoh ya. Jadi jadi gitu ya. Kita sebenarnya tuh nggak bisa mempercayai manusia. Kita lebih bisa mempercayai sistem. Maksudnya manusia itu dalam hal itu perlu dikoreksi gitu. Ya, bukan karena tadi ambil contoh lapangan apa namanya itu palang kereta api. Yang saya katakan palang kereta api di setting oleh orang penjaga itu pernah kejadian kan? Penjaga kereta api, ya kereta api lewat, dia buka, ternyata ada kereta api kedua yang lewat, dihantam habis. Karena itu sistemnya adalah orang yang ini lupa bahwa keretanya yang lewat dua, jadi di Jabodetabek saya lupa adanya. Masuk berita bahwa si pengemudi menerobos. Marah keluarganya, ada CCTV, enggak nerobos kok dibuka kok ininya. Nah, itu menunjukkan cara sistem bekerja dengan yang bukan sistem. Tapi sudah terjadi, evaluasinya apa? Harusnya setiap kecelakaan, ya setiap kereta yang lewat itu dipastikan itu berapa gitu, berapa kereta yang lewat, atau dia pakai sensor atau apa? Yang punya data kereta api yang lewat, kita buat dari baru itu bisa terbuka. Ya kayak sistem parkir itu kan sederhana, orang satu motor lewat, nggak mungkin yang belakang itu bisa nerobos, ya kan? Contoh, betul berapa betul. Orang bisa nerobos kereta api bukan karena orang nggak sabar, karena memang palang kereta api ya bisa dilewat, gitu ya, betul ya? Karena palangnya bisa dilewat, orang nerobos. Coba palang yang memang betul bisa nggak? Itu namanya kita berpikir secara pola sistem, bukan karena pola. Yang kebanyakan terjadi itu baik komentar maupun pemerintah melihat pola itu sebagai pola person. Nah, ini kasuistis nih, ini orangnya nggak sabar, orangnya suka salah orangnya lah, orangnya nerobos orang. Jadi melihat problem itu bukan sebagai penyelesaian sistem. Nah, maksudnya apa? Kalau garis atau persamaan umumnya seperti itu, bagaimanapun ditulisnya, kita paham
yang namanya persamaan garis adalah pertama pangkat linear ya. Nah, kemudian di sini ada variabel x dan y. Jadi mau ditulisnya c tambah bx tambah ay atau a tambah bx tambah cy sama dengan 0. Ya, kita udah langsung paham. Itu maksudnya adalah persamaan garis. Ya, dia pangkat 1, dia punya variabel, keduanya pangkat 1. Nah, itu yang sebenarnya coba kita pahami. Oke. Kalau dalam modern di bangsa kita Indonesia itu dibilang kita itu negara maju, tapi maju di mana? Ya kan? Maju kita nggak maju. Ya, Anak maju. masih maju. Masih progres. Jadi kita senang dipuji, tapi sebenarnya di realnya tuh kekurangan ya, minus. Kalau di media sosial itu ada yang membandingkan angkatan senjata kita sama Australia sama ini ya, lebih sedikit lah jumlah TNI-nya lebih banyak, wajar. Jumlah senjatanya hampir sama, nggak wajar. Jumlah senjatanya hampir sama, nggak wajar karena Indonesia negara besar luasnya. Kalau jumlah senjatanya sama negara lain, ya berarti sebenarnya minim gitu ya. Singapura negara kecil ya. Berapa menit lagi kita? Oh, sudah. Bentuk umum persamaan garis dapat dituliskan sebagai Y sama mx plus Y. Kemudian nilai gradien garis M menunjukkan rasio besarnya perubahan nilai pada Y bila nilai X berubah. Intinya yang itu adalah gradien piringan kalau ditulis bisa delta Y per selisih antara Y dan nah ini garisnya. Dan garis sembarang garis ya. Kemudian ada X1, ada X2. Nah, X1 pasti Y1 ke sini. Ini Y2, ini selisihnya. Nah, ini selisihnya. Delta X ini, delta Y ke sini. Maka kemiringan itu adalah delta Y per selisih. Selisih dari delta Y per delta X. Ya. Dan secara umum, yang namanya gradien itu tidak ditulis dengan angka pun kita tahu secara kasat mata ya. Apa maksudnya kemiringan? Kalau dia seperti ini garisnya, dia itu netral atau nol. Kalau dia menanjak seperti ini, namanya kemiringannya positif. Ya, karena dilihatnya dari kiri ke kanan. Nanti di materi berikutnya itu bakal bingung mana positif, mana negatif. Padahal kita secara visual kelihatan. Ya. Kemudian kalau dia ke bawah, ya. Nilai intercept C adalah nilai Y sin X bernilai 0 dan garis berpotongan dengan sumbu Y. Nah, kemudian contoh dari garis dengan gradien M sama dengan 2 dan intercept Y, intercept itu nilai C ya. Nilai C sama dengan 1, yaitu Y sama dengan 2X plus 1. Kalau ada persamaan ya. Apapun persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3 dan seterusnya. Salah satunya kalau kita punya visual ya, ataupun nggak punya visual, juga bisa kita menentukan posisinya dari mana? Dari memasukkan angkanya, nilainya. Ya. Kenapa diambil X sama dengan 0? Yaitu Y-nya sama dengan 2 kali 0 plus 1, yaitu 1. Kemudian, kenapa diambil Y-nya sama dengan 0? Artinya 0 sama dengan 2X plus 1. Kemudian, 2X sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan min 2. Nah, kenapa umumnya angka 0 yang diambil? Dikarenakan kemudahan untuk menggambarkannya saja.
Ya, kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 1, maka posisinya adalah 0,1. 0,1. Ketika Y-nya 0, X-nya min setengah, berarti min setengah, koma, min setengah itu ke kiri. Min setengah ke kiri, koma 0, betul ya? Tadi kalau 0,1 ke ini. 0,1 bahkan. Nah, sudah ada 2 titik, maka bisa langsung di positif. Ya. Kalau gradiennya kelihatan ya, positif ya. Diketahui tadi mana? 2X plus 1. Positif itu setengah positif. Seperempat positif ya. Nah, ini garis Y sama dengan 2X plus 1. Boleh enggak titiknya yang lain? Boleh. Enggak mesti sama dengan 0. X sama dengan 1, X sama dengan 2. Karena ketika kita mau menggambar garis, kita hanya memerlukan titik 2 titik aja. Titiknya di mana terserah. Tapi untuk yang lebih presisi, tadi ngambilnya yang di X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi presisinya di sini, yang lain nanti menyesuaikan. Gitu. Kalau di sekolah dulu kan ngambilnya X sama dengan 0, hasilnya ini, Y sama dengan 0, ini. Sebenarnya nggak apa-apa, X sama dengan 1, X sama dengan 2, terserah. Ya. Cuman karena kemudahan itu menggambarkannya aja. Ya. Kalau gradien langsung ketahui dari sini ya. Y sama dengan M-nya sama dengan 2. Nah, ini ya delta Y per delta X ya. Kalau diketahui 2 titik 1,3 dan titik 3,-1 ya. Seperti itu. Maka bisa mengetahui dulu gradiennya dari cara mengurangi tadi Y2 dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Hasilnya adalah min 2. Karena gradiennya sudah diketahui, langsung ditulis Y sama dengan min 2X plus Y. Belum diketahui nilai Y-nya. Maka bisa disubstitusi nilai X sama dengan 1. Di sini berapa? Kalau X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3 nih ya. 1,3. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Hasilnya adalah C-nya sama dengan 5. Ya, ini min 2 ditambah 3, hasilnya sama dengan 5. Berapa menit lagi kita sudah menyesuaikan? Sekitar 20. Ya, itu kemudian itu Bang. Jadi kita menyesuaikan materinya. Y sama oke. Punya titik 1,3. Kemudian jadi kalau persamaan garis itu sebenarnya simple. Kita punya beberapa teknik yang atau cara yang kita bisa melakukannya dengan pilihan kita masing-masing. Yang jelas yang kita ingat yang mana? Ingat. Apakah kita ingat persamaan umumnya yaitu A plus B? Untuk persamaan garis sudah selesai. Mau gradiennya, mau persamaannya bisa di sini. Ya, 1,3 masukkan. Ya. Y-nya 3, X-nya 1, berarti A plus B. Benar? X-nya 3, Y-nya min 1, berarti min 1, 3A plus. Boleh dengan cara seperti itu. Ya. Kemudian dikurangi. Ya, ini kan sama ini habis. 3 kurangi 1, 4. Ya. 1 kurang 3, min 2. Jadi A ya, pada 4.
Dua. Empat per dua ya ini. Mau ditulis A, mau ditulis M, yang dimaksud A itu adalah gradian. Oh, semua. Jadi sama. Ya kan? Udah tahu nilai A-nya sama dengan min 2. Baikkan ini sehingga Y sama dengan min 2X per D. Hingga dimasukkan tadi 1,3 boleh, 3,1 boleh. Ya. 3 sama dengan min 2 kali 1 plus D. B-nya sama dengan D. Kembali lagi tadi ke Y sama dengan min 2X plus gitu ya. Itu persamaan garis, persamaan kuadran, itu hampir sama, itu persamaan lingkaran. Jadi banyak sekali yang sebenarnya tipenya jawabannya sudah ada pada pertanyaannya. Ya, kalau teman-teman panjang-panjang, kita coba kuis satu ya, sebentar ya. Biar saya tunjukkan gimana tekniknya, ya. Sudah selesai. Batasnya hari ini ya? Kuisnya. Tapi udah kerjain semua? Hah? Bisa dibilang Pak. Hah? Seminggu kan hari ini kan? Oh, Udah diganti. Iya. Jadi hari ini tasbih. hari Jumat ya harusnya. Iya. Diganti lagi Pak. Ganti lagi Pak. Katanya dikasih 10 kali lagi. Ya Pak. Oh. Aku mulai sampai 10 kali. Saya memastikan aja kemarin itu. Sebenarnya kalau yang tahun lalu memang 10 kali. Kenapa diganti Pak? Ya Pak dulu Pak. Enggak banyak ya. Enggak usah semua ya, satu ini aja. Dan sopan. Ini ya, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 2. Ya, kurang dari berarti tadi ya. Dari 2 sampai min 2. Tapi kalau mau lihat di selang sini, nggak terlalu kelihatan. Terima kasih. Ini. Oke. Ini aja lihatnya. Nilai berapa sih soalnya? Nilai mutlak X min 1 kurang dari 2. Gimana cara melihatnya itu? Ini ada angka 1, 2, min 1, 3. Ya kan? Kalau Anda mau menguji ini benar solusi atau enggak, ambil aja di sini atau di luar ya kan? 4 misalnya ya. 4. 4 kurang 1 berapa? 3 ya? Nah, benar nggak? Nah, 3 kurang dari 2. Salah. Bukan solusi. bukan. Ya kan? Nah, itu namanya nggak usah nyari gitu. Nggak usah ikut balik. Ya. Nggak usah dicari. Jika daripada itu alternatif. Nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Lupa rumus. Di matematika itu aja. Ini bagian dari solusi nggak? Ya, itu setidaknya ya pasti ada sebagian yang benar, gitu kan? Ya. Nah, kalau ini nggak usah, ini simpel ya. 1 kurang 2X lebih dari sama dengan 3, simpel. Nah, ini juga. Ini kan? Nilai mutlak X kurang 2 lebih dari sama dengan 3. Sama tadi. Batasannya tuh lihat. Batasannya kurang dari min 1, X lebih dari sama dengan 5. Ya. Iya, kalau kita ambil aja 6. Kan? Ini 6 ya? 6. Sekarang kurang 2 berapa? 4 lebih dari sama dengan 3. Ya. Di ini min 2, min 4. Jadi positifnya jadi 4 lebih dari 3. Solusi. Itu cara lihatnya. Ini kan lebih dari sama dengan juga lebih dari sama.
Dan X kurang, ini definisi ya. Oh, coba. X kurang 2 lebih dari sama dengan 3 ya. Lebih dari sama dengan 3. Itu definisi kan dari sini. Dan sebenarnya banyak menemukan yang jawaban itu soal dan jawaban itu ada, nggak perlu dihitung tuh banyak sebenarnya. Nah, Y sampai X kuadrat tambah BX tambah sama itu persamaan. Jadi kalau kita memiliki 2 titik, pasti kita bisa membuatkan persamaan garis. Ya. Kalau kita punya 3 titik sembarang dimanapun, kita bisa membuat persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Kalau A-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke A. Karena dia terbuka ke atas, mempunyai nilai ini minimum. Ya. Kemudian sebaliknya, ya kalau A-nya kurang dari bawah, maksudnya adalah terbuka ke bawah. Kemudian dia memiliki nilai maksimum. Nilai maksimum ya. Kenapa nilai minimum, nilai maksimum disebutnya? Ingat, perspektifnya pada gambar itu ada 2, yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Jadi nilai positif negatif yang kemarin kita hitung itu bukan di sumbu X-nya, di sumbu Y-nya. Ya, itu. Kan? Positif di atas sumbu X kan? Ini ketemu 0, 0-nya kan? Ya. Kemudian negatif, ini di bawah sumbu X. Terus balik lagi ke positif. Nah, itu ada 2 perspektif. Kalau di X-nya yang positif mana tergantung posisi 0-nya ke kanan positif, ke kiri negatif di sumbu E kan. Kalau di sumbu Y adalah ke atas atau ke bawah. Nah, jadi yang kemarin kita kerjakan bilangan rasional itu yang perspektifnya di sumbu Y. Gitu ya. Kalau X-nya udah jelas, X positif ya lebih dari 0. X negatif yang kurang dari 0. Nah, kita hitung. Ini pun sama. Ya, yang dimaksud minimum maksimum itu adalah di sumbu Y-nya. Ya. Ya. Nilai minimumnya adalah nilai maksimumnya adalah di atas bawah minimum. Nah. Oke. Ini ilustrasi merah untuk yang apa? Yang kurang dari 0 ya. Nah, itu tadi rumus yang tadi ya. Rumus untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat. Yang dimaksud dengan akar itu tadi adalah yang berkaitan dengan solusi. Ini namanya. Dia ketemunya 2 kali. Maka pasti dia akar linearnya ada 2. Baik akar linear yang bilangan bulat atau akar linearnya bilangan pecahan atau desimal. Kalau bulat ketemunya bilangan bulat di sini ya 8 ya. Ya, kalau bilangan desimal ya 0,1 0,2. Nah, itu yang menggunakan rumus. Ya, karena gampang nggak bisa pakai teknik apa mencari faktor dari P-nya. Ya, karena bilangannya bukan bilangan pas ya bulat. Kalau ditemukan faktornya kalau berubah hasilnya adalah nilai P-nya. Enggak semua, karena kan persamaan kuadrat macam-macam bentuknya. Nah, sisanya adalah menggunakan itu. Ada 2 solusi. Ya, ini ada 2 akar, ada 1 solusi disebut akar kembar di sini. Ada yang tidak memiliki solusi, artinya dibuat dia
tidak pernah bersinggungan dengan sumbu E. Nggak punya solusi. Tidak punya solusi itu adalah satu solusi. Ya, suatu solusi. Nggak punya solusi itu adalah satu solusi. Ya, di dalam saya itu kan dibagi tiga kan? Ada dua solusi, satu solusi, tidak ada solusi. Tidak ada solusi itu adalah salah satu. Ya, itu ya. Makanya dia dipertahankan itu, makanya orang sains itu berpikirnya komprehensif. Kalau kondisi itu gimana? Mungkin nggak? Berarti yang lain ya. Nah itu kan sudah canggih sekarang ini. Ya, kecanggihan kita itu kecepatannya itu melebihi daripada kepintaran kita. Ya, tapi masalahnya kecanggihan tadi belum tentu kita bisa pakai. Ya kan? Orang zaman dulu, contoh ya, orang zaman dulu kerajaan bikin jalan keluar kerajaan. Benar ya? Semua kerajaan, kalau kita pernah nonton laporan Rota, kerajaan itu kalau dia selalu bikin apa istilahnya itu alternatif rajanya lari. Kalau kerajaannya diserang dan kalah, walaupun dia kerajaan besar, tetap dia bikin itu. Kenapa? Kalau dia kerajaannya selamat, dia masih bisa banyak lagi. Itu orang sekarang bikin rumah nggak pernah ada begitu yang begitu. Kalau rumahnya kebakar kayak di Jakarta, ya kan? Ya tahu dia mau lari kemana itu. Orang sudah cerdas tapi tetap dipikirnya dengan membuat rumah tertutup semua nggak bisa masuk lagi. Iya, kalau bakar, iya ya bisa tuh. Wah, itu masuknya. Ya. Tapi kalau pikir sederhana, dia mikirnya dari luar aja kan. Kalau kemarin ditutup kolam aja masa. Nah kalau Anda keluar gimana caranya? Tidak ada. Dia keluar mikirnya kunci aja gitu. Jadi anti maling tapi tidak anti bakaran. Motor saya bilang kalau ketemu orang, motor saya anti maling. Kenapa anti maling? Saya bilang siap parkirnya di tempat sama motor yang lebih bagus. Soalnya, jadi ngambilnya yang lebih bisa. Iya. Kalau maling itu pilih-pilih juga kan. Taruhannya kan jauh sama. Bisa motor itu baik. Maling dari gampang dibobol. Ya itu salah satunya. Gampang motor ya, gampang dibobol ya itu. Mio, Mimpi, ya dan ya. Betul. Bukan berarti yang mahal juga. Yang gampang dibobol ya. Ini tadi kita udah ketemu dua. Ini tadi kita jelaskan ya. Kalau dia memiliki dua akar real, dia kalau satu akar, berarti dia sama dengan 0. Kalau kurang dari 0, dia imajiner, ya, atau tidak memiliki solusi. Kalau bahasa di minggu pertama itu, dia disebutnya definisi positif atau definisi negatif. Maksudnya bilangannya itu selalu, kalau dia di atas sumbu Y, maksudnya nilai Y-nya itu selalu positif. Disebutnya definite positif. Itu yang ditulis di slide yang minggu pertama ya. Kenapa itu definite positif? Ya. Ya ini pakai persamaan akar min B plus minus akar dikurang kurang dari per 2A. Tapi ya ini juga bisa difaktorkan. Ini bisa difaktorkan ya. 2 dan 3. Kemudian bila nilai A lebih dari 0, tadi udah ya. Bila nilai A lebih dari 0, maka dia karena dia terbuka ke atas, maka dia memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya itu ketika X sama dengan min B per 2A. Apa maksudnya? Ini terbuka ke atas, ya kan? Ini nilai minimum. Nah, nilai minimumnya Y-nya belum tahu.
belum tahu. X-nya sudah tahu. Di mana? Min B per 2. Ya. Nilai Y-nya belum tahu, nilai X-nya sudah tahu. Yaitu posisinya di min B per 2. Nah ini. Di mana nilai minimumnya? Belum tahu. Nilai minimumnya belum tahu. Di mana? Nilai X-nya sudah tahu. Yaitu min B per 2. Min B. Min 2. Ya. Per 2A. 2 kali 1. Itu 2. Nilainya 1. Itu bukan nilai minimum. Itu nilai X-nya. Ya. Ketika nilai X-nya sudah tahu 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Nah, 1 kurang 2 kurang 8. Min kalian boleh coba bilangan yang lainnya, pasti tidak ada yang lebih kecil daripada itu nilai minimum. Kita coba 0. Min 8. Min 8 lebih besar daripada min 1. Kalau misal Tadi angkanya min 1. Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat 1. Min 2 kali min 1. 2. 1 tambah 2. 3 kurang 8. Min 5. Min 9 lebih kecil. Jadi kita dari sekian banyak bilangan, kita nggak perlu tahu yang lainnya. Kita cuma perlu tahu di minimumnya berapa. Yang lainnya pasti lebih dari berikutnya contoh menggambar grafik ya. Kalau menggambar grafik bersamaan kuadrat, kalau kemarin kali gampang tadi ya. Titik X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ya. Kalau menggambar persamaan kuadrat juga sama, yaitu kita tahu X kuadrat. Langsung ke intinya aja. X kuadrat min 2X berapa? Min 8. Kita ambil X sama dengan 0, sama dengan cara persamaan garis tadi. 0, min 8. Berarti Y-nya sama dengan 8. Langsung dapat 0, min 8. Sudah, satu selesai. Kemudian dicontohkan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Y-nya yang 0. Tadi X 0 kan? Sekarang Y-nya yang 0. Berarti X 4 dan 2. Min 4 plus 2. X sama dengan 4. X sama dengan min 2. Berarti titiknya 4,0 dan min 2, langsung bisa kita ini 0, min 8. 0, min 8. Kita tadi 0, sudah. Kemudian 0, min 8. 4,0. 1, 2, 3, 4. 4,0. Satu lagi min 2,0. Min 1, min 2. Min 2. Oke ya? Yang namanya persamaan kuadrat dia simetri. Ya, titik tengah itu selain kita hitung bisa kita tebak. Ini 2 ke sini, ini 4 ke sini. Harusnya tengahnya di mana? Di sini kan? Tengahnya. Pasti X-nya sama dengan 1. Kita coba. X tadi X sama dengan min B per 2. Min B-nya berapa? Min 2 ya. B-nya min 2. Kali exit A yang 1. 2 per 2. Ada 1. Ada yang kita hitung, ada yang kita tebak. Udah tahu tadi. Ini min 2, ini 4. Berarti kan totalnya 6. Kalau itu adalah 33 ya. Berarti di sini. X-nya, Y-nya yang kita perlu. Y-nya berapa? 1 dikurangi 2 kurangi 8. Ini. Berarti kita tahu titik pemudaknya di sini 1,9. Yang kita perlukan ini aja. Titik sumbu E, titik sumbu Y, sama titik pun. Nah, langsung selesai. Ya.
Oke. Ya, that's all. Oke. Kalau ada pertanyaan disiapkan untuk pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, makasih Pak. Ya.